Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan pujian kita kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah atas kebaikan-kebaikannya yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah atas kesempurnaannya, kesempurnaan dari nama-namanya yang husna, dari sifat-sifatnya yang sempurna, yang mulia, dan kesempurnaan dari ketetapan-ketetapannya yang penuh dengan hikmah, sempurnaan juga dari hukum-hukumnya yang penuh dengan keadilan. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu, mudah-mudahan kita juga diberi kemudahan untuk bisa meluruskan niat, karena menuntut ilmu adalah ibadah yang kita berharap akan memperberat timbangan kebaikan, akan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Oleh karena itu hendaknya kita betul-betul meluruskan niat kita semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat kelak, dan semata-mata untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah, karya Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 1420 Hijriah, yang beliau menulis atau menyusun pelajaran-pelajaran penting untuk kaum muslimin. Di sini ada 18 pelajaran dan kita terakhir sudah sampai pada pelajaran yang ke-7, yaitu tentang rukun-rukunnya sholat. Nah, sekarang kita menuju pada pelajaran yang ke-8, ad-darsus tsamin, yaitu wajibatus sholat, wajib-wajibnya sholat. Apakah rukun tidak wajib? Ya, rukun wajib, bahkan lebih wajib daripada wajib. Ada istilah rukun, ada istilah wajib, karena yang rukun itu lebih wajib dari yang wajib. Apa bedanya? Ya, bedanya kalau rukun itu tidak bisa gugur karena lupa. Tidak bisa gugur karena lupa terus ditinggalkan, nanti diganti sujud sahwi, nggak bisa. Misalnya ruku, kemudian lupa tidak ruku langsung sujud. Ya. Apakah kemudian diteruskan sholatnya, nanti saya ganti rukuknya dengan sujud sahwi? Tidak bisa.
karena itu rukun, dia harus didatangkan meskipun lupa. Jadi bagaimana dia harus balik? Dia harus kembali ke ruku dan tidak terus melanjutkan duduk di antara dua sujud karena sudah terlanjur, saya sudah terlanjur sujud nih, sudahlah saya nanti mau ganti rukuknya dengan sujud sahwi. Tidak bisa, rukun tidak gugur karena lupa. Atau misalnya tasyahud akhir, ya, tasyahud akhir itu rukun. Tiba-tiba setelah kita duduk tasyahud akhir, setelah Allahu Akbar, tiba-tiba langsung salam, tidak membaca tasyahud akhirnya, lupa. Bagaimana ini? Ya, dia harus kembali melanjutkan tasyahud akhir dengan duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir. Ya. Jadi salamnya tadi ya, tidak berarti kita kembali ke sholat. Kita kembali ke sholat. Dan setelah baca tasyahud akhir, baru kemudian salam. Dan kemudian ada sujud sahwinya juga setelah itu. Ya. Ini rukun. Adapun wajib-wajibnya sholat, maka ketika lupa maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Oleh karena itu kita sebutkan tema ini adalah ucapan dan perbuatan yang bisa diganti dengan sujud sahwi, yaitu ketika lupa maksudnya. Adapun ketika sengaja, wajib kok sengaja ditinggalkan maka batal. Sebagaimana rukun kok sengaja ditinggalkan maka batal. Ya. Oleh karena itu dalam kitab Mulakhas Al-Fiqhi, kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan itu, di pembahasan wajib-wajibnya sholat itu beliau menambahi keterangan, wa man taraka wajiban min hadhil wajibatil qauliyah wal fi'liyah as-samaniyah muta'ammidan batalat salatuhu. Maka barang siapa yang meninggalkan yang wajib dari wajib-wajibnya sholat, apakah yang berupa ucapan ataukah yang berupa perbuatan, dengan sengaja, yang jumlahnya ada 8. Beliau menyebutkan ada 8, sebagaimana juga dalam kitab yang kita bahas ini ada 8. Wajib-wajibnya sholat yang 8 dia tinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Kenapa? Li'annahu mutala'ibun fiha, karena dia berarti bermain-main, tidak sungguh-sungguh dalam sholat. Bagaimana sholat kok wajibnya ditinggal sengaja? Ini namanya main-main, bukan sholat. Wa man tarakaha sahwan aw jahlan fa innahu yasjudu lisahwi. Adapun orang yang meninggalkannya karena lupa, karena tidak tahu, maka dia sujud, diganti dengan sujud sahwi. Ya, karena dia telah meninggalkan apa? Perkara yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Maka di sini bisa ditutup dengan sujud sahwi. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini, Ibu, tentang bedanya antara yang rukun dengan yang wajib. Nah, terus apa saja wajib-wajibnya sholat? Dalam pelajaran ke-8 ini disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz. Ya, ad-darsus tsamin, pelajaran yang ke-8, wajibatus shalah, wajib-wajibnya sholat. Wajibatus shalah wa hiya samaniyah, belum menyebutkan ada 8. Wajib-wajib sholat itu ada 8. Namun di sini ada khilaf pada sebagian pembahasan. Ya. Tapi ya ini yang paling hati-hati, yang menyebutkan 8 yang paling hati-hati. Meskipun di sana ada yang mengatakan yang disebutkan di sini dari yang 8 itu ada yang hukumnya sunnah. Ya, kalau sunnah memang tidak wajib dijalankan, dan kalau tidak dijalankan dengan sengaja ya tetap sah. Tapi di sini dimasukkan ke dalam wajib-wajibnya sholat. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah jami'u takbirat ghayra takbiratil ihram. Seluruh takbir yang ada dalam sholat
selain satu. Seluruh takbir, seluruh ucapan Allahu Akbar dalam sholat 5 waktu ini. Ya, karena ada juga takbir tapi bukan sholat 5 waktu. Ada takbir-takbir yang selain takbiratul ihram. Dalam sholat jenazah itu ada takbir-takbir. Dalam sholat Id itu ada takbir-takbir yang berapa kali itu? Ada 7 kali, terus ada 5 kali. Kalau itu hukumnya sunnah. Takbir setelah takbiratul ihram pada sholat Id ya 7 kali, dan setelah takbir intiqal 5 kali pada rakaat yang kedua, itu hukumnya sunnah. Adapun yang kita bahas ini takbir yang wajib. Takbir yang wajib itu adalah seluruh takbir selain takbir apa Ibu? Seluruh takbir selain takbiratul ihram. Kenapa selain takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram hukumnya rukun, ya rukun. Jadi beda. Kalau takbiratul ihram itu rukun, tidak bisa ditinggalkan karena lupa terus dilanjutkan sholatnya, tidak bisa. Tapi kalau takbir yang selain takbiratul ihram ini bukan rukun tapi wajib. Nah, ini sering disebut dengan takbir intiqal. Ya. Takbir perpindahan. Takbir perpindahan ini bukan takbir yang wajib. Ya, bukan takbir yang rukun tapi takbir yang wajib. Bukan rukun tapi wajib. Artinya ketika lupa bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi jangan sampai sengaja nggak takbir. Jadi ketika berpindah dari berdiri ke ruku itu harus takbir, harus mengucapkan Allahu Akbar meskipun hanya didengar oleh dirinya sendiri. Ya. Ini berupa ucapan. Jadi ada wajib yang berupa ucapan, ada juga wajib yang berupa perbuatan. Tapi lebih banyak ucapannya. Kalau rukun lebih banyak perbuatannya. Tapi kalau wajib lebih banyak ucapan. Ya. Maka takbir yang selain takbiratul ihram ini harus dibaca, tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Ketika mau ruku, ketika apalagi mau sujud, ketika takbir mau duduk di antara 2 sujud, mau sujud duduk di antara 2 sujud. Nah, karena begitulah yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Kita punya semacam ibu-ibu, semacam motivasi atau semacam kaidah ya, bahwa semakin kita mencontoh Rasulullah SAW, maka mudah-mudahan sholat kita semakin sempurna dan akan diterima. Jadi kita akan tidak hanya sekedar ingin melakukan amalan semata, tapi kita ingin beramal dengan amalan yang diterima. Sehingga kita harus berusaha untuk mencocoki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam setiap gerakan-gerakan sholat itu selalu takbir. Ketika ruku yukabbir, ketika sujud yukabbir, bertakbir, bangkit dari sujud. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di sini dimasukkan ke dalam perkara yang tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Kemudian yang kedua adalah qaulu sami'allahu liman hamidah lil imam wal munfarid. Ucapan sami'allahu liman hamidah bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri ya. Atau yang disebut dengan munfarid. Adapun makmum maka tidak mengucapkannya. Makmum tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah ya. Tapi makmum nanti akan ada pembahasan berikutnya
mengucapkan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Nah, adapun sami Allahu liman hamidah maka tidak diucapkan oleh makmum. Tapi kalau sholat sendiri harus, wajib, ditinggalkan dengan sengaja sholatnya batal. Harus ucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini ucapan yang berupa doa, ibu-ibu. Ini adalah doa. Doa apa? Yang artinya Allah mengabulkan. Allah akan mengabulkan apa yang diminta oleh orang yang memujinya. Sami Allah itu artinya Allah mengabulkan. Ya. Maksudnya Allah mengabulkan. Mengabulkan apa? Liman hamidah. Mengabulkan permintaan orang yang memujinya. Ya. Orang yang selalu memuji Allah, ya, maka Allah akan mengabulkan apa yang dia minta. Ya. Maka ini yang kedua ya. Yang kedua adalah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian wa qaulu rabbana walakal hamdu lil kulli, dan mengucapkan rabbana walakal hamdu untuk semuanya. Semuanya itu berarti untuk makmum, untuk imam, dan untuk orang yang sholat sendiri. Semuanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, kalau kita lihat hadis-hadisnya, ya, kalau kita melihat hadis-hadisnya, maka kita akan dapatkan Nabi SAW pernah mengucapkan Rabbana walakal hamdu, pernah juga mengucapkan Rabbana lakal hamdu tanpa ada wawunya. Dalam riwayat yang lainnya juga Nabi pernah mengucapkan Allahumma, ya, supaya kita lakukan semuanya. Kadang-kadang pakai Rabbana lakal hamdu, kadang-kadang Rabbana walakal hamdu, kadang-kadang Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi tinggal ditambahi Allahumma saja. Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini yang ketiga. Ini mengucapkan ucapan yang disebut dengan apa itu? Yang disebut dengan tahmid. Ya, ucapan alhamdu. Mengucapkan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ya, karena disebutkan dalam sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah," jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Ini mengucapkannya kapan, Ibu? Setelah berdiri atau ketika bangkit dari ruku? Kalau sholat sendiri, ya, ucapan sami Allah itu saat bangkit. Nah, kalau sholat sendiri atau kalau jadi imam itu sami Allah liman hamidah saat bangkit. Rabbana walakal hamdunya saat sudah berdiri. Ini kalau sholat sendiri atau kalau jadi imam. Tapi kalau jadi makmum kan tidak mengucapkan sami Allah, tapi hanya mengucapkan Rabbana, maka itu bisa diucapkan saat berdiri, boleh juga diucapkan ketika sudah yang penting imam sudah mengucapkan sami Allah. Kapan imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu, baik itu saat bangkit atau setelah berdiri. Ini kalau makmum. Tapi kalau orang sholat sendiri, maka sami Allahnya itu saat bangkit, Rabbana walakal hamdunya saat
berdiri. Ya. Ini bedanya sholat sendiri dengan menjadi makmum. Ya. Ya, kalau menjadi makmum, kita mengucapkan itu setelah ucapan imam. Imam Allahu Akbar, kita sujud. Imam Allahu Akbar, kita bangkit dari sujud. Jadi kita bergeraknya itu setelah ucapan imam. Ya, bergeraknya setelah ucapan imam. Setelah ucapan imam, maaf. Kalau ucapan kalau sami Allahu liman hamidah itu setelah ucapan imam, maksudnya saya. Setelah setelah ucapan imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kita segera menjawab Rabbana walakal hamdu. Ini dalam ucapan, ya. Adapun dalam perbuatan, maka kita mengikuti perbuatan itu setelah perbuatan imam. Jadi kalau imam sudah ruku, kita ruku. Ya. Kalau imam sudah bangkit dari ruku, kita bangkit. Jadi kalau gerakan setelah gerakan imam. Kalau ucapan setelah ucapan imam. Ya. Karena kadang-kadang ada imam yang sudah sujud tapi belum Allahu Akbar. Ada imam yang sudah sujud tapi dia belum mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbarnya setelah betul-betul sujud baru Allahu Akbar, karena dia tidak ingin makmumnya mendahului. Tapi ini nggak benar sih sebetulnya. Kenapa? Karena imam jadinya mengucapkan Allahu Akbarnya bukan saat mau sujud, tapi setelah sujud. Padahal Allahu Akbar itu bukan bacaan sujud. Allahu Akbar itu bacaan ketika mau sujud. Nah, itu di situ ada kekeliruan. Jadi gimana? Ya kita meskipun imam belum mengucapkan Allahu Akbar, kita sudah boleh ikut sujud. Kalau melihat imam sudah sujud, kita boleh ikut sujud meskipun imamnya belum mengucapkan Allahu Akbar. Karena di situ yang keliru adalah imamnya. Harusnya imamnya itu ucapan Allahu Akbarnya bukan setelah sudah sujud, tapi ketika mau sujud. Sementara makmum itu mengikuti gerakan imam. Gerakan-gerakan makmum mengikuti gerakan imam dan tidak mendahului atau tidak berbarengan. Tapi kalau ucapan itu juga sama, mengikuti ucapan setelah ucapan imam. Ya, mengikuti setelah ucapan imam. Setelah imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, langsung makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu, meskipun dia waktu itu belum berdiri, meskipun saat dia bangkit. Padahal asalnya Rabbana walakal hamdu itu diucapkan ketika berdiri kalau dia sholat sendiri. Tapi kalau dia jadi makmum, ya dia boleh mengucapkannya setelah ucapan imam. Dia harus mengucapkannya setelah ucapan imam meskipun dia belum berdiri. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya dikatakan dalam kitab ini, wa qawlu subhana rabbiyal azim fir ruku'. Mengucapkan subhana rabbiyal azim ketika ruku'. Berarti ini yang keberapa Ibu? Keempat, ya. Berapa wajibnya mengucapkannya subhana rabbiyal azim ketika ruku'? Wajibnya berapa kali? Wajibnya 1 kali, ya. Kemudian sempurnanya, sempurna yang minimal. Jadi ada sempurna yang minimal, ada sempurna yang maksimal. Ya. Kalau sempurna yang minimal ya 3 itu sudah sempurna. Meskipun masih boleh nggak lebih? Boleh, tapi si 3 itu sudah sempurna, tapi sempurna yang minimal. Ya.
Adapun sempurna yang maksimal maka boleh lebih dari 3. Maka termasuk wajib-wajibnya sholat adalah mengucapkan subhana rabbiyal azim, atau dalam riwayat yang lainnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi kana yaqul fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Nabi SAW mengucapkan subhana rabbiyal azim ketika sedang ruku', wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la, dan ketika sujudnya mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi dalam riwayat yang bukan Bukhari Muslim ada tambahan wa bihamdi. Ya, ada tambahan wa bihamdi. Kalau dari sisi kekuatan sanadnya ya Bukhari Muslim lebih kuat. Tapi dari sisi kelengkapan apanya, Ibu, kelengkapan ucapan ya, atau lebih banyak yang dibaca, lebih banyak yang diucapkan, ya riwayat yang lainnya yang menambahi wa bihamdi. Dan ini harus, Ibu, yang ini harus, karena di sana ada tambahan bagi yang ingin menambahi, bisa menambahi subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini juga boleh, tapi itu tambahan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini boleh untuk sebagai tambahan ya. Apalagi yang sudah maaf ya, sudah sepuh ya, sudah lanjut usia, itu kan secara takdir atau secara hitungan usia ya, secara takdir, maaf, bukan secara takdir, tapi secara hitungan usia dia sudah lebih dekat dengan akhirat daripada sebelumnya, karena tambah hari tambah usia tambah dekat dengan akhirat. Nah, dahulu Nabi SAW ketika dekat dengan ajalnya, karena Nabi diberitahu ya, dalam surat yang terakhir turun surat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ya. Ini menunjukkan apa? Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika sudah di akhir hayat untuk memperbanyak tasbih, fasabbih bihamdi, dan suruh memperbanyak tahmid, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan disuruh untuk banyak istighfar. Makanya Nabi menambahi dalam rukunya tambahan doa subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini sebagai tambahan setelah subhana rabbiyal azim, sebagai tambahan setelah subhana rabbiyal azim. Itu ditambahi, terutama yang tadi ingin menutup ya, yang sudah lanjut usia ya, semuanya sebetulnya tidak tahu, mungkin bisa jadi yang muda lebih dulu, maka silahkan semuanya menambahi dengan tambahan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ya. Kemudian yang kelima adalah mengucapkan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Yang kelima mengucapkan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Boleh nggak ditambahi dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli? Boleh sebagai tambahan, atau ditambahi lagi dengan subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah.
Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ini juga disebutkan dalam riwayat, ada tambahan seperti itu, meskipun bukan dari Bukhari Muslim, tapi sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dan yang lainnya, mengucapkan subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kemudian yang keenam Ibu adalah ucapan qaulu Rabbir firli. Ini diucapkan setelah duduk di antara dua sujud, saat duduk di antara dua sujud, ya. Mengucapkan Rabbir firli. Berapa wajibnya? Wajibnya 1. Ya sunahnya ya sama dengan tadi 3 atau lebih dari 3. Ya, lebih dari 3. Sebanyak yang, kalau ada waktu, bahkan dahulu para sahabat mengira Nabi SAW karena lama dalam duduk di antara dua sujud, ketika beliau lama duduknya di antara dua sujud sampai dikira beliau itu lupa. Dikira oleh para sahabat Nabi itu lupa, barangkali dikiranya duduk tasyahud misalnya. Padahal beliau sedang duduk di antara dua sujud, tapi karena lama duduk di antara dua sujudnya lama, sehingga dikira lupa oleh para sahabat. Jadi di sini boleh lebih dari 1, boleh lebih dari 3, boleh sebanyak-banyaknya mengucapkan Rabbir firli. Kemudian yang ke-7 adalah tasyahud awal. Tasyahud awal nanti akan kita bahas secara khusus pada pelajaran yang ke-9 tentang tasyahud pada pertemuan ya berikutnya tentang tasyahud. Dan yang ke-8 yang terakhir adalah julus, duduk pada saat membaca doa tasyahud awal. Nah, dan ini hukumnya wajib. Kalau lupa bagaimana? Kalau lupa tidak harus didatangkan. Makanya kalau sudah berdiri tegak, lupa sampai sudah berdiri tegak, ibu-ibu nggak perlu duduk lagi. Tapi tadi saya lupa Ustaz, belum baca tasyahud. Tapi sekarang sudah posisinya berdiri tegak menuju rakaat ketiga. Bagaimana? Apakah perlu duduk? Tidak. Karena itu pernah terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW pada saat sholat duhur. Pada saat beliau sholat duhur, beliau lupa dari duduk tasyahud awal. Beliau lupa, beliau langsung berdiri. Tapi para sahabat kenapa tidak ada yang mengatakan subhanallah? Ya, bagaimana mereka mau mengatakan subhanallah sementara yang mengajari sholat adalah Rasulullah SAW. Mereka mengira bahwa sholatnya dirubah, itu kan begitu Pak. Ternyata sholat duhurnya sekarang tidak pakai tasyahud awal. Pikirannya ke sana karena tidak ada kepikiran Nabi salah, ya. Atau Nabi tidak berani mengatakan Nabi salah. Ya. Kalau lupa mungkin, tapi di sini mereka tidak berani mengatakan subhanallah karena memang dikiranya sholatnya berubah. Tapi ternyata Nabi SAW sebelum salam beliau kemudian sujud sahwi. Beliau sebelum salam sujud sahwi sebagai pengganti dari tasyahud yang beliau tinggalkan. Tasyahud dan duduk tasyahud yang beliau tinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Kalau sudah berdiri tegak, ibu nggak perlu duduk, tidak perlu kembali kalau lupa.
Tapi kalau sengaja ya salatnya tidak sah. Maka dari sinilah para ulama membedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Dibedakan oleh para ulama antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Karena apa? Karena Nabi SAW ketika lupa dari tasyahud awal, beliau tidak kembali tasyahud awal, tapi beliau melanjutkan sholatnya sehingga tidak ada tasyahud awalnya. Tapi ternyata sebelum salam beliau sujud sahwi. Maka dari sini menunjukkan bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, itu secara umum ya terkait dengan wajib-wajibnya sholat. Adapun tasyahud memang kita akan bahas secara khusus sebagai pelajaran yang ke-9. Dan setelah itu adalah pembahasan tentang sunnah-sunnahnya sholat, gitu ya. Sunnah-sunnahnya sholat itu lebih banyak lagi, ibu-ibu. Kalau rukunnya sholat kemarin ada 14, wajibnya sholat ada 8, sunnah-sunnahnya lebih banyak lagi. Dan kita ingin bukan hanya yang rukun dan yang wajib saja, tapi juga yang sunnah untuk kita jalankan. Ya, ini ada pertanyaan apa? Bagaimana status sholat bagi makmum yang mendahului imam? Dan makmum mendahului imam sementara perintahnya adalah apa? Perintahnya adalah untuk menjadikan imam diikuti. Ya. Syu'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka bagaimana status makmum jika dia mendahului imam? Ya. Jika dia mendahului imamnya itu dengan sengaja, maka tentunya batal sholatnya. Kalau dia sengaja mendahului imamnya itu, ya. Tapi kalau tidak sengaja, maka kewajiban dia adalah segera kembali. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan dahulu, para sahabat ada yang ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud dan di atasnya ada cucunya, ya, itu Nabi sujudnya lama karena beliau tidak ingin, ya, bangun sampai cucunya itu turun. Beliau tidak ingin, ya, bangun sampai cucunya itu turun sendiri. Maka beliau terus menunggu cucunya itu turun sampai puas di atas punggungnya. Maka di antara sahabat waktu itu ada yang bangkit dari sujud. Berarti mendahului imam apa tidak? Mendahului imam. Tapi kemudian mereka kembali sujud. Maka di sini bagi yang tidak sengaja, dia harus segera kembali. Kalau dia nggak sengaja kok terus dilanjutkan, jadinya apa? Ya jadinya sengaja. Jadi yang tidak sengaja harus kembali. Kalau yang sengaja maka tidak sah, karena dia mendahului apa? Imam. Tidak sah. Dia harus bersabar mengikuti imam. Ya. Kemudian ini tentang apa? Status orang yang makmum yang mendahului imam. Ada yang sengaja, yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja maka dia harus kembali untuk tidak mendahului imam. Kalau yang sengaja ya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian bacaan ruku, sujud dan duduk di antara dua sujud lebih dari 3 kali, apakah harus ganjil? Tidak ada, tidak harus. Ya, tidak harus. Bahkan dalam kitab Mulakhas Fiqh itu kalau lebih dari 3 dianjurkan 10. Dianjurkan 10. Kalau mau lebih dari 3. Tapi wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu dalilnya, cuma mungkin ini disebutkan oleh para ulama dengan beberapa maksud ya. Jadi sempurnanya minimal 3. Kalau mau lebih dari 3, sebagai ulama mengatakan berapa? 10. Berarti tidak harus kan ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami lebih dari 10 pun tidak mengapa. Jadi sebanyak-banyaknya, dan tidak harus ganjil. Tidak harus ganjil. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Perlukah atau wajibkah setiap gerakan didahului dengan ucapan Allahu Akbar saat sholat? Iya, wajib, bukan perlu. Tadi hukumnya wajib ya. Kalau di awal sholat namanya takbiratul ihram, itu rukun. Tapi kalau mau ruku, Allahu Akbar. Nah, kecuali bangkit dari ruku bukan takbir, tapi sami Allahu liman hamidah, itu bagi imam dan bagi yang salat sendiri. Bagi makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Tapi nanti ketika mau sujud, Allahu Akbar. Karena begitulah Nabi itu setiap gerakan-gerakan selalu takbir. Begitu hadisnya ya, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu dalam setiap bangkit ataupun turun ya, setiap beliau bangkit dan beliau turun itu yukabbir ya, beliau mengucapkan takbir. Saya lupa itunya apa kalimatnya, tapi kalimatnya itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbir fi kulli khafdin wa raf'in, fi kulli khafdin wa raf'in. Meskipun ini bukan Bukhari Muslim, tapi disahihkan oleh para ulama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bangkit dan setiap merendah, maksudnya setiap gerakan bangkit atau gerakan ke bawah itu beliau selalu takbir. Maka ini hukumnya wajib. Tapi nggak usah keras-keras. Kecuali kalau dia jadi imam, kerasnya itu supaya didengar oleh makmum, supaya makmum mengikuti. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya nggak keras, gimana makmumnya mau bisa mengikuti? Ya. Kerasnya bagaimana imam itu? Imam kerasnya sesuai dengan jumlah makmumnya. Semakin makmumnya semakin banyak, ya dia semakin keras. Tapi sekarang sudah ada speaker, ya mungkin cukup, tidak terlalu keras. Tapi ketika tidak ada pengeras suara, ya, maka semakin banyak makmumnya, ya dia harus semakin keras ya, supaya kedengaran. Bagaimana yang benar mengucapkan Allahu Akbar dulu atau gerakan sholat dulu atau berbarengan antara Allahu Akbar dengan gerakan setiap gerakan sholat ya. Itu ucapan Allahu Akbar saat mulai bergerak, saat mau ruku, saat mau sujud, saat bangkit dari sujud. Jadi ini namanya apa tadi? Takbir intikal, takbir perpindahan. Maka diucapkan saat berpindah, bukan diucapkan saat ruku, bukan diucapkan saat sujud, ya, bukan diucapkan saat duduk di antara dua sujud. Itu ada doanya sendiri, ruku ada doanya sendiri, sujud ada doanya sendiri. Jadi diucapkannya saat berpindah ya, diucapkannya saat berpindah. Tuh. Bisa dipahami insyaallah ya. Kecuali
kecuali ketika angkat tangan untuk takbiratul ihram. Nah, ini beda. Ketika takbiratul ihram itu boleh bareng dengan angkat tangan. Boleh takbiratul ihram dulu baru angkat tangan. Boleh juga angkat tangan dulu sedekap baru takbiratul ihram, itu boleh. Tapi kalau takbir intiqal itu saat bergerak, saat berpindah dari berdiri ke ruku, ya. Jadi bukan saat sudah ruku baru, saat sudah sujud baru Allahu Akbar, tidak, saat menuju. Ya mungkin waktu sujud masih ada yang terucap, tidak apa-apa. Ya, pada saat sujud masih ucapannya bar misalnya, Allahu Akbar, barnya pas lagi sujud, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sujud baru Allahu Akbar, padahal sudah sujud. Nah ini bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan ini sholatnya bisa tidak sah, karena dia telah menambahi doa sendiri yang tidak diajarkan oleh Nabi saat sujud. Yang tidak ada doa saat sujud itu Allahu Akbar. Jadi yang benar adalah saat bergerak, saat berganti, saat berpindah. Apa hukumnya makmum yang terlambat salam dari imam karena berdoa dulu? Seharusnya imam dijadikan untuk diikuti. Kalau imam sudah salam, ya langsung salam, asalkan tasyahudnya sudah dibaca. Kalau tasyahudnya belum selesai, imamnya sudah salam, apakah kita ikut salam? Tidak, harus selesai dari tasyahud, karena tasyahud itu hukumnya rukun. Tasyahud akhir hukumnya rukun. Beda dengan Al-Fatihah ya. Kalau Al-Fatihah imam sudah ruku, kita jangan selesaikan. Kenapa? Karena setelah Al-Fatihah itu masih ada gerakan-gerakan lain. Tapi setelah salam masih ada gerakan lain? Tidak ada. Setelah salam sudah tidak ada gerakan lain, tidak ada. Maka kita harus selesai dari tasyahud. Kalau sudah selesai dari tasyahud, segera salam kalau imamnya sudah salam. Jangan ditambahi dengan doa-doa sementara imamnya sudah salam. Kalau imamnya belum salam nggak apa-apa, kita tambahi doa-doa, karena itu waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab itu sebelum salam. Ya. Jadi doa dalam sholat itu sebelum salam, bukan setelah salam. Setelah salam itu dzikir, bukan doa, Ibu. Jadi doanya itu sebelum salam, bukan setelah salam. Dan itu waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab adalah sebelum salam. Tapi kalau kita jadi makmum, imamnya sudah salam dan kita sudah selesai tasyahud, ya harus salam. Jangan kita nambahi doa ya. Kecuali kalau tasyahud kita belum selesai, maka harus selesaikan dulu ya, harus selesaikan dulu baru salam. Kalau belum selesai kita tidak menjalankan rukun membaca tasyahud. Mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah selalu memperbaiki agama kita. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah-ibadah yang kita jalankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, mengampuni dosa-dosa. Apa ya? Hah? Oh iya. Ya maaf nih, tidak kelihatan. Haruskah kita mengucapkan takbir intiqal keras atau lirih? Ya tadi, kalau kita jadi makmum atau kalau kita salat sendiri cukup didengarkan oleh diri sendiri. Cukup terdengar oleh diri sendiri. Yang penting bibirnya bergerak. Artinya tidak boleh di dalam hati, nggak boleh dalam hati, karena ini ucapan. Ya, ini ucapan, bukan amalan hati, bukan. Ini ucapan. Kayak membaca Quran. Baca Quran itu ucapan. Kalau baca Quran kok bibirnya tidak bergerak, ya tidak dapat pahala baca Quran. Pahala baca Quran yang setiap huruf pahalanya 10 itu kalau dibaca, bukan di dalam hati. Ya, minimal terdengar oleh diri sendiri, ya, bergerak bibirnya, itu. Berarti ya tidak harus keras, ya tidak perlu, bahkan tidak perlu keras, lirik saja. Kecuali kalau kita jadi imam. Sudah ya berarti ya.
Ya, ini saja yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.